Pak Ganjar, tapi ini kan ada wacana bahwa setelah bulan suci Ramadan, setelah Lebaran, ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah, pertemuan ini kalau menurut Pak Ganjar mungkin tidak terjadi dan kemungkinan akan menuju ke koalisi. Oh, kalau kemungkinan semuanya biarkan waktu nanti yang menentukan, karena wacana kan. Kalau sebenarnya mau berkomunikasi, saya kira antara Bu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada persoalan begitu. Saya kira bisa berkomunikasi pada soal itu. Oke, Pak Ganjar melihat dinamika yang ada begitu sampai akhirnya tiba pada penetapan. Pak Ganjar sendiri ngobrol apa saja sih sama Bu Mega? Udah sempat ngobrol membahas hal-hal tertentu atau tidak sebenarnya? Atau kalaupun misalnya ada, apa yang diobrolin gitu Pak Ganjar? Yang diobrolin Bu Mega lebih pada persoalan-persoalan sifatnya masalah bangsa dan negara ya. Tidak hanya sekedar cerita elektoral, kemudian menang kalah, tidak hanya sekedar itu. Bu Mega menyampaikan bagaimana kondisi rupiah yang tertekan, bagaimana stabilisasi itu mesti kita lakukan, perang yang sekarang titiknya jauh lebih banyak ya. Setelah Ukraina, Rusia, ada lagi kemarin Iran dengan Israel gitu ya. Dan ini potensi meningkatnya harga BBM akan sangat tinggi, maka APBN kita pasti terkena alert. Belum lagi nanti sikap Amerika dengan The Fed-nya, berapa kemudian angka yang akan dikeluarkan, sehingga kita akan pasti terpengaruh pada kondisi itu. Saya kira kita lebih menyiapkan itu. Termasuk kemudian efek dari situasi ini, apakah nanti daya tahan perusahaan atau bisnis di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik. Apakah akan ada PHK atau tidak? Jauh ini lebih penting dari nilai ekonomi yang ada. Termasuk global warming yang pasti akan berpengaruh pada kondisi pangan nasional dan pangan-pangan pengganti atau pendamping beras, kira-kira apa yang mesti kita siapkan agar kita tahan, agar kita bisa mandiri. Itu yang menjadi perhitungan-perhitungan yang dibicarakan dengan kami kemarin. Justru sekarang kita mencari lembaga-lembaga research, ada peran DPR RI, DPRD yang bisa melakukan kontrol, ada juga peran kawan-kawan dari PDI Perjuangan yang ada di pemerintahan untuk membuat inisiatif-inisiatif di daerah masing-masing agar dalam situasi eksternal yang tidak gampang ini kita betul-betul bisa tahan sebagai sebuah bangsa. Itu sebenarnya yang dibicarakan, sehingga beyond dari sekedar urusan yang sifatnya pragmatis atau menang kalah, karena prosesnya kan sudah dilakukan sampai ke MK ya.